Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, terjadi gonjang-ganjing di masyarakat Quraisy saat itu. Mengapa demikian? Sebab mereka memperhatikan kondisi Ka'bah, bangunan Ka'bah yang semakin memprihatinkan. Bagaimana tidak? Nampak tembok-tembok Ka'bah saat itu telah retak-retak, sehingga mereka khawatir kalau sampai Ka'bah ini ambruk atau roboh. Hal ini wajar saja sejatinya, sebab sejak awal berdirinya pada masa Nabi Ismail hingga masa itu belum pernah terjadi perbaikan yang signifikan terkait dengan Ka'bah. Karena itulah kualitas bangunannya dari tahun ke tahun semakin menurun. Apalagi sebelumnya pernah terjadi di Mekah banjir yang sangat besar dan itu sangat mempengaruhi kondisi Ka'bah. Hal lain yang memprihatinkan terkait dengan Ka'bah ini karena terjadi banyak pencurian. Pasalnya Ka'bah ini tidak memiliki atap. Buahnya banyak sekali yang barang-barang berharga yang ada di Ka'bah itu dicuri oleh pencuri. Dan ini menjadi pikiran dari orang Quraisy bagaimana menjaga, bagaimana merawat Ka'bah. Akhirnya singkat cerita mereka bersepakat untuk melakukan renovasi Ka'bah ini. Yang menarik ketika mereka telah sepakat untuk merenovasi Ka'bah, namun tak satu pun mereka berani merobohkan Ka'bah untuk membangun pondasinya. Dan mengapa? Karena mereka takut. Dalam benak mereka kalau mereka melakukan sesuatu terhadap Ka'bah ini, maka akan membahayakan diri mereka. Hingga akhirnya tampillah Al-Walid bin Al-Mughirah mengawali proses perobohan Ka'bah itu. Nah, ketika mereka menyaksikan bahwa ketika Al-Walid merobohkan Ka'bah itu tidak terjadi apa-apa, barulah mulai mereka berduyun-duyun membantu Al-Walid guna merobohkan Ka'bah. Nah, kemudian selepas itu mulailah pembangunan. Dibagilah setiap suku, setiap kabilah satu sisi dan mereka mengerjakan dengan baik. Dan hal menarik lainnya ketika proses renovasi Ka'bah ini, orang Quraisy itu bersepakat bahwa dana yang disiapkan yang akan digunakan untuk renovasi Ka'bah itu haruslah murni dana uang yang bersih, tidak dari penghasilan yang kotor. Misal dari riba, maka tidak akan diterima. Dari pelacuran, maka tidak akan diterima. Dari perjudian, dari pencurian, tidak diterima. Semuanya harus diyakinkan bahwa apa yang masuk dalam keuangan untuk pembangunan Ka'bah ini itu adalah uang yang bersih, yang suci. Nah, ini jadi pola pikir mereka sangat luar biasa. Menghormati Ka'bah itu, mereka menyadari bahwa uang haram, uang kotor tidak selayaknya digunakan dalam hal renovasi tempat ibadah. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika renovasi Ka'bah ini telah sampai pada titik peletakan Hajar Aswad, ini kembali terjadi gejolak. Masing-masing suku, masing-masing kabilah ingin tampil sebagai pengangkat peletak dari Hajar Aswad ini pada posisinya. Sebab mereka meyakini siapa yang terpilih atau siapa yang kabilah mana yang menjadi peletak dari Hajar Aswad ini, maka tentu kehormatan ada pada kabilah mereka. Maka mereka satu kabilah sama kabilah yang lain saling berebut. Berhari-hari ini terjadi, bahkan sampai akan terjadi peperangan. Akhirnya tampillah Abu Umayyah Al-Mughirah memberikan jalan keluar. Beliau, yaitu Umayyah ini, berusul bagaimana yang menjadi penyelesai persoalan kita ini adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid ini melalui pintu masjid. Maka mereka bersepakat bahwa ini jalan yang sangat fair, jalan yang adil. Tinggallah mereka menunggu siapa nanti yang akan masuk pertama kali di masjid. Nah, di saat-saat mereka menunggu itulah qadarullah, Allah menakdirkan Nabi Muhammad lah sosok pertama yang masuk ke masjid melalui pintu. Maka menyaksikan bahwa yang masuk pertama itu adalah Nabi Muhammad, langsung masing-masing kabilah itu menerima. Dalam hati mereka berkata, ini adalah Al-Amin, kami rela, kami menerima akan segala apa yang menjadi keputusannya. Maka setelah Nabi Muhammad masuk dan ketua-ketua kabilah itu mendekat kepada beliau, kemudian membicarakan, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, maka Nabi Muhammad pun mengeluarkan
kebijaksanaannya mengeluarkan idenya terkait penyelesaian persoalan perselisihan mereka. Beliau Nabi Muhammad minta untuk diberikan satu kain surban, semacam surban. Kemudian digelarlah surban itu, dan dengan tangan mulia beliau mengangkat Hajar Aswad itu, kemudian meletakkannya di tengah-tengah surban tersebut. Selanjutnya Nabi Muhammad memanggil setiap ketua kabilah untuk memegangi semua sisi dari surban itu masing-masing. Selanjutnya ketua kabilah itu mengangkat masing-masing bagiannya untuk mendekatkan Hajar Aswad itu ke posisi yang akan ke posisinya. Maka ketika Hajar Aswad itu telah mendekati posisinya, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad itu, selanjutnya meletakkan pada posisinya. Maka selesailah persoalan perselisihan terkait dengan letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan semua orang Quraisy merasa tenang. Mereka menerima dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat bijaksana dan bisa menyelesaikan persoalan, bahkan bisa menghindarkan perperangan antar persaudaraan. Nah, inilah proses renovasi Ka'bah. Dan yang menjadi arsitek bangunan Ka'bah ini adalah orang Romawi, namanya Bakum. Jadi bukan orang-orang Quraisy sendiri atau bahkan Nabi Muhammad, bukan, tapi yang menjadi arsiteknya adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Top tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa renovasi Ka'bah inilah kita bisa menyaksikan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat saat itu jauh dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan orang-orang Quraisy sangat menerima karena kepribadian Nabi yang sangat mulia itu, Al-Amin, orang yang terpercaya, adalah julukan yang diberikan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang menjadi keputusan Nabi Muhammad mereka terima, maka ridho, dan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Semoga bisa menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.